Apa sih keunggulan kalau kita memegang Bitcoin? Kalau kita memegang Bitcoin dengan jumlah portofolio kita 70-30, misalkan 70% itu Bitcoin, 30%-nya altcoin atau kalian trading, berarti kalian itu semi maksimalis, bukan maksimalis. Misalkan Bitcoin maksimalis, seluruh portofolionya itu adalah Bitcoin semua, tidak ada aset lain, itulah Bitcoin maksimalis. Misalkan kita semi maksimalis, itu juga bagus. Karena apa? Portofolio kita itu juga berat di Bitcoin, tapi ada ukurannya. Keunggulan pertama itu adalah keamanan. Jadi keamanan ini adalah kita hanya mengontrol diri kita sendiri. Misalkan kita taruh Bitcoin kita di wallet, yang kita jaga itu adalah seed free. Misalkan kalian tidak bisa menjaga dan kalian lalai, itu bisa jatuh ke tangan orang lain, atau misalkan kalian catat di kertas dan kertas itu hilang atau hancur atau didapatkan orang lain, itu berarti kesalahan diri kalian sendiri. Jadi misalkan kita memiliki Bitcoin dan kita taruh yang namanya di cold wallet, berarti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Keamanannya, keamanan diri kita sendiri. Berarti misalkan keamanannya diri sendiri itu lebih aman. Karena apa? Kita tidak ada pihak ketiga, karena kita hanya menyimpan aset kita di diri kita sendiri. Keunggulan kedua adalah kemudahan. Misalkan kalian punya emas 1 ton, apakah kalian bisa menaruhnya di rumah? Jawabannya tidak bisa. Kalian harus punya berangkas, kalian harus punya keamanan, kalian harus bayar orang untuk menjaga rumah kalian, menjaga berangkas kalian. Kalian itu bukan bank sentral yang mempunyai pasukan banyak. Oleh karena itu, aset yang mudah dipindahkan dan mudah disimpan itu hanyalah Bitcoin, karena dia disimpan di blockchain. Kita harus menghafal seed free-nya aja, kita harus menjaga itu. Misalkan kalian tidak bisa menjaga, kalian lalai, itu akan jatuh ke orang lain atau kalian kehilangan aset kalian sendiri. Keunggulan yang ketiga adalah kita tidak takut yang namanya drawdown. Misalkan di bear market, altcoin semuanya itu pasti jatuh, Bitcoin juga jatuh, tapi Bitcoin itu tetap bertahan nanti di bull market berikutnya. Itu akan naik terus. Karena apa? Altcoin itu berubah-ubah dari tahun 2013, 14, 15 sampai tahun sekarang. Itu altcoin itu berubah-ubah. Sedangkan yang tidak berubah, yang konsisten naik, itu hanyalah Bitcoin. Jadi misalkan kalian pegang Bitcoin sudah lama, entah itu tahun 2009, 10, 11, 12, yang lama-lama itu, mereka tidak panik. Karena apa? Mereka belinya di bawah. Dan misalkan pun kalian beli di atas nanti, di peaknya, itu akan tetap naik. Kalian harus menunggu 4 tahun, 5 tahun, itu akan tetap naik. Jadi misalkan kalian beli di atas, kalian juga cicil juga ketika dia turun. Misalkan dia turun, kalian cicil di bawah, cicil. Jika dia bull market lagi, kalian akan mendapatkan keuntungan. Itulah keunggulan Bitcoin dibandingkan altcoin. Keunggulan Bitcoin selanjutnya adalah ruang dan waktunya sendiri. Kita tahu aset-aset yang kita beli itu adalah ruang kita, dimensi kita. Nah, misalkan Bitcoin ini beda. Bitcoin itu kita tidak bisa memegangnya, kita tidak bisa melihat bagaimana Bitcoin itu, kita hanya melihat nominal. Misalkan kalian melihat Bitcoin itu cuman B, ya kan, B habis itu latar belakangnya itu orange, itu bukan Bitcoin. Bitcoin yang sebenarnya itu adalah nominal. Misalkan kalian beli Bitcoin 1, itu 1 Bitcoin. Misalkan kalian beli 2 Bitcoin, berarti itu 2. Yang bisa kalian lihat itu hanya 2. Yang pertama itu nominal Bitcoin kalian, yang kedua itu adalah miner, ya, yang menambang Bitcoin, itu yang kalian bisa lihat. Misalkan Bitcoinnya itu kalian tidak bisa lihat bagaimana bentuk fisiknya, kalian tidak bisa memegangnya, dan itulah mereka mempunyai dimensinya sendiri. Sedangkan aset lain itu dimensi kita. Kita beli emas, kita bisa pegang emas. Kita beli saham, kita bisa pegang sahamnya. Saham itu adalah kertas, kita bisa beli saham dan kita dapat kertasnya, kita bisa pegang. Kelebihan selanjutnya adalah waktu. Jadi ruang dan waktu. Nah, waktunya itu apa? Waktunya itu adalah proof of work. Jadi kita mendapatkan Bitcoin, miner itu mendapatkan Bitcoin harus yang namanya bekerja. Sama juga seperti kalian, misalkan kalian ingin mendapatkan penghasilan, kan harus bekerja. Misalkan kalian tidak bekerja, bagaimana kalian menghasilkan uang? Sama juga kalian ingin menghasilkan Bitcoin, misalkan kalian ingin menghasilkan Bitcoin, itu kalian harus menambangnya menggunakan GPU. Nah, oleh karena itu tidak gratis. Ada biaya listrik, ada biaya operasional, dan lain-lain.
Oleh karena itu, Bitcoin itu unggul dari segi ruang dan waktu. Bitcoin itu mempunyai ruangnya sendiri dan memiliki waktunya sendiri. Yang terakhir adalah Bitcoin itu unggul secara transparan. Jadi kita itu melihat transaksi Bitcoin. Misalkan kalian diberi address teman kalian, kalian bisa melihat walletnya, kalian bisa melihat berapa dia mempunyai Bitcoin. Itulah transparan di cryptocurrency atau di Bitcoin. Karena Bitcoin itu menggunakan decentralized blockchain ya. Jadi kita bisa melihat transaksi orang lain, volume orang lain ya. Kita bisa juga melihat di mana dia mentransfer asetnya. Transparan itulah yang tidak dimiliki aset-aset sebelumnya. Aset-aset sebelumnya itu tidak transparan, itu bisa dimanipulasi. Saham itu bisa dimanipulasi, emas itu bisa dimanipulasi, hutang negara itu bisa dimanipulasi. Bitcoin itu tidak bisa dimanipulasi. Karena apa? Karena dia tercatat di semua node. Itu sudah divalidasi oleh miner-miner lain bahwa Bitcoin itu transaksinya, misalkan kalian mentransfer satu Bitcoin itu akan terkirim. Misalkan kalian transfer 2 Bitcoin itu akan terkirim. Misalkan kalian transfer di bank 1 miliar, tapi bank itu ingin mencelakai kalian, bisa saja nominalnya berkurang, bisa saja 900 juta, bisa saja 800 juta. Karena apa? Mereka tidak transparan, datanya kita tidak bisa melihat. Misalkan decentralized Bitcoin menggunakan blockchain, kita bisa melihat transaksinya, kita bisa melihat fee-nya berapa. Itulah keunggulan dari Bitcoin.